Orang Malaysia tuh rasis nggak sih, Bub, terhadap orang Indonesia? Pertanyaan ini selalu keluar tiap kali gue cerita gue dulu tuh kuliahnya di Malaysia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Saya ingin berbagi info guys mengenai tentang pendapat orang Malaysia terhadap Indonesia. Apa yang menariknya adalah ini adalah orang Indonesia yang ada pengalaman berkuliah di Indonesia sebagai mahasiswa lah. Kayaknya apa yang terjadi kepada beliau ini guys, beliau seringkali melihat beberapa pandangan dan juga pernyataan dari orang Malaysia tentang Indonesia. Jadi apapun saya sangat juga penasaran guys, bagaimanakah ceritanya pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia dari luar kotak pemikirannya juga membuatkan kita akan lihat bagaimana ceritanya itu guys secara lebih meluas lah. Dan sebelum kita teruskan guys, jangan lupa sumber ini dari TikTok, follow, like, komen dan share untuk TikTok Buba Depok 402. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Orang Malaysia tuh rasis nggak sih, Bub, terhadap orang Indonesia? Pertanyaan ini selalu keluar tiap kali gue cerita gue dulu tuh kuliahnya di Malaysia. Ya udah, kita bahas aja pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia tuh kayak apa sih? BTW, buat kalian yang nyari tas anti api, bisa langsung cek di Keranjang Kuning ya. Bisa juga beli dari Keranjang Kuning yang ada di profil. Oke, pertama-tama kita bahas yang masalah rasisme dulu nih. Biasanya kejadiannya tuh di KL. Jadinya di KL. Perspektif mereka terhadap Malaysia itu berdasarkan pengalaman mereka yang mereka rasakan di KL. Kalau menurut gua, kalau konteksnya udah KL, jangankan rasis ke orang Indonesia, beberapa dari mereka aja, gue ulang sekali lagi ya, beberapa dari mereka aja ada yang ngerasa lebih tinggi daripada negeri lainnya nih. Makanya waktu gue kuliah di Kedah kan, anak-anak yang non KL tuh kadang-kadang kalau ngeliatin anak KL, perangai budak bandar. Tapi ya guys, kenapa orang KL bisa kayak gitu? Ya gue juga kalau jadi orang KL kayaknya bete sih. Tiap tahun bete itu apa guys? Berjuta imigran datang gitu ya, pasti kan lo juga kayak bingung gitu loh, ini orang-orang kok datang banyak banget buat kerja di mari ya kan. Kita sebagai rakyat aslinya gimana nih nyari kerjanya gitu. Jadi mungkin awal rasismenya dari situ kali ya. Soalnya kan yang datang-datang dari luar ini termasuk yang dari Indonesia juga kadang-kadang suka melanggar aturan kan. Jadi ya bete juga ya. Bayangin aja deh kalau misalkan di Jakarta tiba-tiba kedatangan jutaan imigran gitu kan yang nggak ngerti budaya sini, peraturan sini, terus tiba-tiba bikin onar. Kayak di Bali aja deh. Kita kan juga bete ya, mungkin awal rasismenya dari situ. Tapi kalau misalkan lau jalan-jalannya ke Melaka, Pineng, Langkawi, Pulau Perhentian, Trengganu, Sabah, Sarawak, itu santuy si milik itium menurut gua. Gue nggak pernah sih ngerasain yang aneh-aneh kalau misalkan di Kedah lah, Langkawi, Pineng gitu nggak pernah. Tapi kalau di KL kayak diliatin, ada perbedaan juga. Di treat kurang baik. Kalau di KL sih itu udah gue udah kenyang lah. Nah, terus kalau misalkan pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia tuh kayak apa sih? Kalau berdasarkan teman-teman gue nih ya kan di kampus, teman-teman, mereka rasanya tuh orang Indonesia tuh ekstrovert dan berisik. Kayaknya nih ya, kalaupun lo introvert di Indonesia, lo kalau udah keluar negeri dilihat orang tetap ekstrovert sih. Mungkin dari cara kita bertanya ke pertanyaan-pertanyaan personal, terus juga kalau kita udah ketemu sesama Indonesia, ngomong udah kayak nggak ada tembok, kayak kan gede aja gitu suaranya. Jadi bagi mereka tuh kita ekstrovert dan berisik. Nomor 3, mereka ngeliat kita tuh bebas itu bener-bener kayak boncengan cowok cewek di motor. Terus juga beberapa dari anak Indonesia ada yang doyan party ya kan. Terus banyak yang jalan cowok cewek berduaan doang, tapi sebenarnya nggak pacaran gitu, kayak cuma sekedar hangout gitu. Jadi mereka ngiranya kita tuh liberal banget lah. Terus yang nomor 4, beberapa orang Malaysia yang merasa kita ini kurang educated. Tapi kalau menurut gua, dengan kemudahan program edukasinya Malaysia, ya make sense banget sih. Mereka ngerasa kita uneducated. Emang program edukasinya kayak apa, Bub? Jadi di Malaysia itu ada namanya sistem PTPTN. Mungkin yang udah nonton video gue sebelumnya udah tahu ya arti PTPTN. Tapi PTPTN ini adalah merupakan pinjaman dari pemerintah supaya kalian bisa kuliah. Jadi kalian kuliah pakai duit pemerintah dulu. Nanti kalau udah lulus, pas udah dapat kerja, gajinya dipotong buat bayar pemerintah. Tapi kalau misalkan IPK kalian tuh di atas 3,5 kalau nggak salah,
Nah, si PT-PTN ini jadi gratis. Jadi kalau misalkan kalian benar, mau kuliah di sana, ya nggak perlu kerja banting tulang dulu, bisa pakai uang pemerintah dulu. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau misalkan di sana jadi sarjana itu merupakan hal yang lumrah gitu. Kalau di sini mungkin kalau di daerah-daerah tertentu lu bisa jadi sarjana itu udah wah banget. Jadi buat masukan aja nih ke pemerintah Indonesia, kalau emang mau edukasi merata ya mungkin bisa bikin program kayak Malaysia gini. Jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk kuliah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Orang Malaysia itu merasa orang Indonesia itu kreatif, banyak akalnya. Banyak akalnya, kreatif. Lagi kerja kelompok ataupun menciptakan sebuah performance. Tapi yang nomor 5 gue nggak gitu kaget, karena kalau dari segi dunia entertainment aja di Asia Tenggara yang ngelit itu menurut gue Indonesia dan Thailand, yang bisa dibilang head to head lah bersaingnya gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita ada event di Indonesia, ya opening Asian Game aja udah itu kayak groundbreaking banget, bener-bener pemegang rekor lah. Hanya opening Asian Game terkeren so far gitu kan. Jadi kalau soal kreativitas sih gue sangat-sangat tidak meragukan untuk orang Indonesia ya. Oke, saya setuju. Dia tadi pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia kayak apa. Jadi menurut gue sih memang orang jahat tuh ada di mana-mana ya. Tapi tenang aja, menurut gue Malaysia sih aman banget lah buat kalian travel ataupun kuliah. Kalian nggak perlu takut dibully atau didiskriminasi sampai segitunya, enggak lah, aman-aman aja menurut gue. Oke, bye-bye. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari TikTok Abang Boba Depok 402. Itu merupakan salah satu penjelasan dan juga pernyataan menurut pengalaman beliau ketika menjadi salah seorang mahasiswa yang berada di Malaysia guys, yaitu di negeri Kedah lah. Secara jujurnya guys, apa yang dikatakan oleh Abang tadi, pernyataan tadi guys, adalah memang itu adalah satu kebiasaan yang mana orang Malaysia memberikan pandangan terhadap orang Indonesia ya. Mungkin pandangan mereka adalah hasil simakan daripada media sosial, YouTube, TikTok dan sebagainya. Mungkin kalaulah ya seandainya orang Malaysia ini pergi ke Indonesia, pasti akan memberikan pandangan dan juga stigma pandangan mereka itu tentang terhadap Indonesia itu mungkin akan berubah ya ketika berada di Indonesia. Bagi saya begitulah guys ya. Sebab untuk sesuatu perkara yang dijadikan sebagai untuk mendapatkan perkara yang realitanya guys, harus kita mencoba dan harus kita pergi di Indonesia lah sebagai salah satu untuk kita memberikan gambaran, mendapatkan gambaran apakah benar, apakah jelasnya orang Indonesia begini dan sebagainya. Yang wajib kita untuk datang ke Indonesia supaya agar kita ketahui lebih banyak lagi terhadap orang Indonesia. Pernyataan tersebut adalah hasil ya pandangan dan juga menurut apa yang diceritakan oleh teman-temannya dari Malaysia terhadap orang Indonesia. Jadi bagi saya guys, apa yang dikatakan oleh Abang Boba Depok tadi sebenarnya memang gambaran itu memang ada juga dalam hati saya mengatakan tentang orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu kalau saya lihat mereka sangat mengambil berat. Kalau kita sudah ketemu kan, mereka akan banyak nanya-nanya guys, udah makan nggak, tidur di mana kah, dengan siapa ya, makan apa. Dan itu adalah salah satu kebiasaan pertanyaan-pertanyaan saatnya ketika Uncle berada di Indonesia ya pada tahun 2022 ya. Dan itu adalah salah satu juga saya punya culture shock ketika berada di Indonesia. Banyak persoalan dan juga nanya-nanya gitu. Mulanya awalnya kaget guys ya, tapi bila sudah lama dan sebagainya kan kita sudah terbiasa dengan menanya-nanya tersebutlah. Itu yang membuatkan saya rasa wah ini adalah satu sikap yang menjadi dia mengambil berat lah seperti begitu guys ya. Ada juga lah sisinya orang kata yang baik, ada juga yang di sebaliknya. Kalau kita lihat dari segi kreativiti orang Indonesia guys ya, memang itu sudah tidak dinafikan lah ya kan, karena kalau kita lihat dari segi entertainmentnya, musisinya ya, opening games apa yang dikatakan oleh abang tadi itu ya, opening games Asia saja sudah menjadi rekor dan menjadi sebut-sebutan oleh media asing. Itu nggak payah diragukan lagi karena orang Indonesia memang sangat kreatif, dan itu membuatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi sebut-sebutan ya, menjadi satu banyak orang membuat liputan ataupun membuat konten tentang Indonesia. Ini adalah salah satu 5 pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia yang dikupas oleh Abang Boba Depok 402 yang mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa di Malaysia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Jangan lupa guys, follow ya, like dan share untuk
akun TikTok Abang Boba Depok 402. Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.